Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diberlakukan untuk mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat dalam menekan laju penularan COVID-19. Aturan ini berlaku sejak akhir tahun lalu dan diperpanjang hingga 8 Maret mendatang. Lantas sudah efektifkah pelaksanaannya? Kita sudah bersama dengan epidemiolog Griffith University, Diki Budiman. Terima kasih Pak Diki telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Diki, ini kalau kita lihat PPKM saat ini telah berlangsung dari awal tahun hingga akhirnya sekarang diperpanjang lagi sampai 8 Maret. Menurut Anda seberapa efektifkah sebenarnya PPKM sejauh ini? Ya, efektivitasnya ada namun tidak terlalu signifikan ya sayangnya. Karena apa? Karena besaran masalah pandemi kita ini sudah terlampau besar untuk ukuran intervensi PPKM. Jadi bukanlah karena PPKM-nya salah ya, tapi tidak tepat waktu, ya tidak tepat waktu dan tidak sebanding, tidak sepadan dengan masalahnya. Jadi harusnya PPKM-nya di awal pandemi, kemudian atau di luar daerah Jawa yang memang situasinya belum separah di Jawa. Ini yang bisa saya lihat kenapa? Karena tes positivity rate kita masih tinggi. Angka kasus sebetulnya masih tinggi karena masalahnya testingnya aja yang rendah, sehingga yang bisa kita lihat itu dari pemodelan epidemiologi kasus kita itu udah terendah 100.000 saat ini per hari, ya 100.000 per hari loh. Dan ini trennya masih meningkat, termasuk angka kematian pun masih seperti itu. Jadi ini adalah menunjukkan ada masalah di bawah permukaan atau yang disebut dengan fenomena gunung es itu yang belum berhasil kita redam. Apalagi kita lihat PPKM ini yang saat ini terjadi malah lebih longgar dari sebelumnya. Jadi kita lihat dalam situasi libur saat ini pun tadi diberitakan oleh berita satu ya, arus orang berlibur tetap ada. Ya, nah ini adalah bukti bahwa memang tidak efektif. Jadi harus difahami bahwa situasi Indonesia khususnya di Pulau Jawa ini dalam kondisi yang sangat kritis ya. Ditambah lagi banyak intervensi yang harusnya dilakukan secara memadai dalam hal ini testing, tracing, isolasi, karantina ini belum dilakukan dengan optimal, sehingga yang disebut dengan zonasi itu pun akhirnya tidaklah mencerminkan situasi yang sebenarnya. Ini artinya pada situasi liburan seperti ini yang harusnya sekali lagi pemerintah itu tegas ya menyampaikan bahwa tidak ada kegiatan mobilisasi, interaksi ataupun keramaian. Jadi kita harus fokus pada pengendalian pandemi ini, sektor kesehatan jadi fokus. Tapi ya sebagaimana yang beberapa kali disampaikan pemerintah, tampaknya kecenderungan pada sektor ekonomi ini belum bisa lepas ya. 1 tahun perjalanan pandemi ini belum bisa membuat pemerintah meninggalkan fokus ke ekonomi dan lebih fokus kesehatannya, ini belum terlihat. Dan ini berbahaya karena sekali lagi virus ini dibawa oleh orang, dan apa yang terjadi di rumah sakit kemudian di angka kematian adalah bukti bahwa situasi ini sangat serius. Iya, ini kita lihat Pak Diki bahwa apakah ini bisa dikatakan juga tidak konsisten ya kah pemerintah, karena di awal beberapa kali kita lihat pemerintah mengganti kebijakan terkait dengan penanganan pandemi. Kita lihat di awal mulai dari PSBB ketat, lalu kemudian pindah ke PSBB transisi, sampai sekarang PPKM, kemudian ada juga nanti PPKM mikro. Inikah yang membuat akhirnya atau bisa dikatakan penanganan pandemi kita tidak berjalan sesuai dengan harapan? Ya, karena memang kita belum pada pakemnya, belum pada track yang benar ya. 3T ya, dengan testing, tracing segala macam itu sangat fundamental dan tidak bisa hanya dilakukan 1-2 daerah, harus bersama dan setara merata itu. Nah, ini yang belum terjadi. Jadi ini saya ingatkan sekali, tahun 2021 adalah tahun di mana potensi strain baru dari SARS-CoV-2 ini bermunculan. Makanya saya sebut sebagai tahun 2021 sebagai tahun strain SARS-CoV-2 yang akan bisa merubah peta situasi.
yang tadinya negara itu terkendali bisa dibalikan kondisinya. Dan ini sudah mulai terlihat. Artinya kalau kita masih dalam situasi atau dalam kondisi intervensi seperti saat ini, kita akan semakin terpuruk. Kita akan semakin terpuruk karena ketika masuk dan atau lahir malah di Indonesia strain itu, kita akan mengalami situasi yang jauh lebih buruk. Dan itu tidak artinya kita nggak cepat, kecepatan kita merespon itu akan sangat ketinggalan jauh karena yang saat ini pun ada sudah demikian besar di bawah permukaannya kasus-kasus yang tidak terdeteksi. Dengan adanya potensi perburukan itu akan membuat banyak jatuh korban. Jadi ini yang artinya saya sekali lagi mengingatkan bahwa strategi komunikasi ini yang harus disampaikan pada masyarakat. Jadi kita harus berbesar hati untuk membatasi, untuk nanti menikmati sebetulnya. Kan ini sekali lagi pandemi ini kan masih perjalanan panjang. Yang disebut dengan program herd immunity, dengan adanya vaksinasi juga itu luar biasa ya, perjalanannya panjang. Tidak serta-merta vaksinasi selesai tercapai herd immunity itu ada dua hal yang akan banyak variabel yang menentukan. Sehingga ketika ini tidak tersampaikan informasi ini pada stakeholders atau pemangku kepentingan termasuk publik, ya mereka jadi abai. Dan ini tentu akan merugikan kita semua ya. Oke. Nah ini kita ingat Pak Diki, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat mengatakan bahwa akan melakukan tracing apabila melakukan tes antigen saja lalu diketahui bahwa dia adalah sudah reaktif, maka itu akan masuk dalam satu atau bisa digolongkan sebagai orang yang positif, bisa dikatakan seperti itu. Ini dalam upaya untuk tracing. Jadi jangan panik, diharapkan seperti itu bila nanti angkanya semakin tinggi. Menurut Anda langkah ini sudah tepatkah seperti itu untuk membuat bahwa ini menjadi salah satu cara kita untuk tadi tracing yang tepat? Ya, memang ini yang saya sampaikan di September 2020 lalu. Jadi ketika WHO merekomendasikan antigen sebagai opsi keterbatasan PCR, segera saya perkuat itu dengan rekomendasi bahwa kita harus lakukan itu. Karena rapid test ini, rapid test antigen maksud saya, ini murah, mudah, cepat. Dalam kurang waktu kurang lebih 30 menit. Dan ini bisa menjadi solusi untuk daerah-daerah yang relatif terbatas. Dan banyak manfaat dari rapid test antigen ini. Namun ya walaupun agak sedikit terlambat ya kita respon ini positif dan ini harus dipercepat ya. Tapi harus diingat bahwa tidak berhenti di testing. Tracing ini atau tenaga tracer ini menjadi sangat penting. Saya mendengar ada rencana pelibatan tenaga dari TNI Polri, itu bagus ya. Hanya harus diperhatikan bahwa kita harus mencapai pada komposisi yang memang harusnya cukup ideal, walaupun saat ini sekali lagi magnitud atau eskalasi dari masalah pandeminya sudah terlanjur besar, sehingga kemungkinan jumlah orang ini pun harusnya dibantu dengan digital tracing ya. Karena kalau bicara ideal, per 100.000 penduduk ya kurang lebih 30 pelacak. 30 pelacak. Jadi kalau penduduknya seperti 10 juta Jakarta misalnya, ya berarti harus ada sekitar 3.000-an ya, 3.000-an. Nah ini tentu bukan hal yang mudah ya. Saat ini yang disampaikan Pak Menko katanya ada 5.000-an, ya ini tentu menunjukkan bahwa menjawab kenapa performa tracing kita tidak memadai ya. Dan untuk diketahui juga, walaupun di ASEAN rata dari satu kasus positif ini, walaupun dengan rapid test antigen itu tidak apa-apa, terus dilacak kasus kontaknya itu ada 20, itu sudah memadai seperti 20 atau 25, walaupun ideal maksimalnya di 30. Tapi kalau bicara Vietnam, belajar dari keberhasilan Vietnam, dia nggak 30, dia 100. Dari satu kasus 100 orang dilacak. Karena dia 2-3 lapis. Nah, itu yang menjawab kenapa Vietnam bisa begitu sukses. Jadi testing yang optimal dengan komposisi yang sesuai jumlah penduduk dan juga eskalasi pandemi yang mengarah ke test positivity rate yang di bawah 5%,
tracing yang 80% kasus kontak, atau kalau bisa dilacak 1/20 ya, satu kasus dari 20 atau 25 orang. Dan kemudian ini nggak bisa berhenti, harus berlanjut pada isolasi karantina yang harus disiapkan oleh pemerintah sebaiknya supaya lebih efektif, Mbak Elisa. Oke, baik. Terakhir Pak Diki, jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi ya, selain 3T memang harus diutamakan, atau mungkin apa kunci keberhasilan kita dalam penanganan pandemi ini, apa yang memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk membuat bahwa kasus COVID-19 ini tidak semakin tinggi, tapi kita harapkan semakin melandai. Ini apakah dengan mempercepat vaksin ataukah tadi memfasilitasi 3T tadi, atau seperti apa, Pak Diki? Ya, pertama sekali yang sangat penting berbasis sains strateginya. Berbasis sains, mendengar masukan, ya, tidak terdistraksi ekonomi, itu penting banget ya. Karena kalau kita memberi masukan tapi akhirnya tidak diikuti, akan yang rugi kita semua ya, kita semua, karena masukan pakar ini adalah pakar yang bukan baru 1-2 tahun atau baru satu kali mengalami wabah ya. Saya misal Pak Pandu itu udah puluhan tahun kita mengendalikan ini ya. Jadi maksud kita ini bukan karena kita merasa lebih tahu, tapi itulah pendekatan ilmiah yang terbukti efek dan sudah berhasil yang dilakukan oleh Indonesia. Ya, kita nggak bicara negara lain. Nah, apa yang kuncinya? Ya di respon cepat, tepat, berpijak pada sains itu dengan deteksi kasus secara aktif. Ya, dengan testing, dengan ada tracing, ada isolasi karantina. Kemudian ada yang disebut dengan intervensi di kesehatan masyarakatnya. Ya, itu 5M itu. Kenapa harus 5M? Ya karena memang perkembangan penyakit dan juga studi epidemiologi terkini menunjukkan bahwa mobilitas interaksi keramaian itu sangat berkontribusi dalam perburukan pandemi. Dan vaksinasi itu menambah kekuatan dari strategi itu. Asal vaksinasinya ditujukan pada populasi atau prioritas yang tepat dulu ya, sesuai public health strategi ya, bukan sekali lagi berbasis ekonomi. Ini yang harus dilakukan. Sebetulnya ini yang sudah mungkin sejak awal kita ingatkan, dan saya kira sekali lagi saat ini kuncinya di dua sebenarnya, komitmen dan konsistensi. Oke, dua berarti kunci kesuksesan kita ya, komitmen dan konsistensi terkait dengan setiap kebijakan yang dikeluarkan. Terima kasih Pak Diki telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan epidemiolog Griffith University, Diki Budiman.